Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 95. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-95. Kita bersama mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari Hana90, Jangan Memilih Aku dari Anang dengan Syahrini. Ada request dari Atelier Yukinon, Mirinai dari Tak dan Zack. Ada request dari Ada satu lagu lagi Kak, Fast Forward dari John Somi sebagai lagu ketiga. Sebelum kita melanjutkan ke segmen ketiga pada malam kali ini, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Dev Muse. Sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga, bincang-bincang dengan Dev Muse dengan trivia of Guesser and Closing Mark. Sementara itu, sebelum masuk ke segmen ketiga, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika yang berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya ke Muse, bisa 99 channel point via teks di chatroom, atau kalau mau berlangsung dengan Muse bisa 369 channel point saja. Kalau mau request lagu masih ada 3 slot lagi Kak, 189 channel point saja, asalkan bisa dan ada lagunya di Spotify. Mari kalau begitu kita masuk ke trivia of Guesser and Closing Mark, tetapi ada pertanyaan dari viewer ini sebelumnya Kak Muse. Alex menanyakan apakah pernah kepikiran buat cerita fiksi tema distopia atau science fiction gitu, atau yang ada mekanya? Kepikiran sih pernah, dan itu aku tuangkan di karakter lore-nya si karakter virtualku ini, Dev Muse ini. Dan itu waktu itu 2000 berapa ya? 2000, aku lupa, udah lumayan lama juga. Cuman itu aku udah bikin layoutnya dan udah bikin ke arah temanya mau gimana, garis besar ceritanya gimana. Cuman emang orang-orang dari WMT ini terkesan kita idenya besar di awal, tapi pas eksekusinya capek, males. Jadinya belum nggak nyampe akhir lah. Cuman lay ground base-nya itu waktu itu udah ada. Dari cerita si Davis ini bakal gimana dan siapa. Oke. Ada komentar Kak, dulu saya asal bikin konsep aja cerita mecha, ada negara-negaranya, tapi ternyata konsep beberapa char, ada ability bisa gedean, beberapa faction village dan lain-lain, nggak kengeh mirip Xenogear. Kalau yang fokus distopia ada lagi nggak gitu kelar juga, sama spesifik aku, ide besar tapi eksekusinya kurang oke ya. Ya, kita kayak nanti nih kayaknya mau dibawa kemana, cuman pas ditulis tuh mulai nulis kayak kok gini ya gitu loh, jadinya jadi males. Aku sih gitu. Oke. Mari kalau begitu kita lanjut Kak ke bagian aku. Di segmen ini Dev Muse selaku guestar akan menjawab pertanyaan secara random Kak. Ada trivia, kita mulai dari 5 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti Muse tinggal redeem channel point biar nanti muncul pertanyaan secara random gitu Kak. 1 per 1 hingga 5 trivia. Mari Kak kalau begitu kita mulai dari trivia pertama. Ini di redeem nih. Bogi. Apa tuh? What is your favorite vacation trip you've been on? Vacation trip ya? Kayak sih waktu ke luar negeri dulu sekali, ke Singapura. Kenapa tuh? Udah lumayan lama juga. Ya cuman karena pertama kalinya ke luar negeri terus nge-explore negara lain gitu, dan itu baru kerasa kayak wah seru. Sampai waktu itu ada impian pengen kuliah di sana juga. Cuman susah ya untuk bisa kuliah di sana. Jadinya ya hanya sebatas impian, dan jadinya ya itu jadi momen travel ter paling diinget gitu. Itu kalau apa? Ini ke Singapura Solo? Enggak, sama keluarga dulu. Cuman ada satu hari dimana aku waktu itu travel sendiri. Jadi seru. Waktu itu masih SMP, 12 tahun yang lalu, udah lama. Aku pribadi kalau misalnya ada kesempatan, kalau misalnya aku ke tempat baru dan ada kesempatan untuk sendiri, pasti enak. Karena
apa ya, nge-explore dunia baru yang kita nggak tahu lah gitu jadinya. Bebas kan ngapa-ngapain Kak? Iya, betul. Oh, oke. Satu Sama lagi tadi ada satu lagi kan? Ya, vacation trip sama You Left Me itu waktu itu ke Bandung. Karena Berdua. itu berdua. Bertiga lah, cuman kita nginepnya satu kamar berdua. Terus itu tanda kutip romantis sekali soalnya. Aduh. Kenapa bertiga tapi romantisnya berdua dengan You Left Me? Kenapa satu lagi tidak dianggap romantis? Gue? Kita bertiga, satu perempuan, dua cowok, kan nggak mungkin sekamar dong. Nah, akhirnya kita berdua di satu kamar, bang bed gitu. Yang bikin lucunya adalah ini kamar kurang lebih 2 kali 3 meter. Oh. Udah termasuk bang bed, udah termasuk kamar mandi. Kamar mandinya dindingnya pakai kaca. Oh. Kita ganti-gantian sambil masang musik. Agak amat tidak romantis itu. Oke. Tidak ada hal-hal kayak tirai penutup gitu kah? Nggak ada. Kacanya tuh kaca yang di frost gitu loh. Ada tempelan stiker frostingnya. Tapi memang ada yang sedikit mengelupas. Jadi ya enggak ya jadinya aneh lah itu pokoknya, tapi lucu. Jadi kenangan lucu aja yang kalau diceritain ulang tuh ketawa-tawa kitanya. Baik, sudah banyak ya ternyata kenangan sama You Left Me ya. Sekamar mandi, sekamar dan segala macam. Kita bicaranya gitu, kita udah dekat lah, udah singing in the shower together itu. Iya. Wow, singing in the shower together. Konotasinya agak lain ini Kak. Ya baik tapi. Kita lanjut. Umur dia segitu, eranya saya namatin game Ergeist Dungeon Modern kena tahap 2 sama Kaguya. Dia kan umurnya 23 kata dia bilangnya. Jadi sudah masih muda dibandingkan saya. Begitu apalagi Anda Kak. Bang Ali kapan sama kucing-kucingnya? Udah tiap hari Kak. Kita lanjut kalau begitu Kak. Trivia kedua silakan di-redeem. Oke. Ya Allah kucingku. If you could be invincible for a day, what would you do? Kalau misalnya bisa transparan sehari aja, mau ngapain aja Kak? Merampok bang. Why? Kurang banyak kah duitmu? Iya biar ada pegangan aja. Oh oke. Apakah mencari adrenalin ya kalau begitu? Kan Anda tidak punya heart rate yang oke kalau misalnya dikejutkan atau segala macam. Iya bisa jadi. Itu kenapa salah satu alasan aku juga mungkin nyari game horror ya. Biar ada nambah jedak-jeduknya sedikit. Oke. Mau lanjut kalau begitu Kak, trivia ketiga? Boleh? Silakan Kak Didin kalau begitu. Oh bisa. Oke. Apa nih? Name 3 fruits you really like. Apa tuh? Mangga, enggak, nomor satunya jeruk, keduanya durian, ketiganya mangga. Oh, semuanya asam-asam BTW. Iya, aku emang bukan nggak terlalu suka manis ya. Manis mah minum aja, cuman lebih prefer asam. Kenapa tuh? Nggak tahu, lebih nyegerin aja. Aku makan jeruk lebih suka yang asam daripada yang manis. Yang manis juga suka, cuman asam lebih enak aja menurutku. Apakah suka olahannya juga ya? Kayak jeruk kan ada olahan kayak manisan, atau durian itu kan ada sambal gitu. Sambal durian? Nah, gak pernah coba kah? Aku tidak bisa makan durian Kak. Tapi ada makanan namanya sambal tempoyak Kak dari Medan. Bukan dari Medan. Dari Sumatera Selatan dan aku suka makan itu. Itu dibikin pakai durian yang hampir basi gitu loh. Oh, gak pernah denger tuh. Kayak durian matang. Sambal tempoyak. Ini sebenarnya daripada pedes lebih ke kecut-kecut enak asem. Warnanya oren muda gitu Kak. Dia nggak bisa makan durian tapi main basket pakai durian bisa. Nggak ada. Stop ngadi-ngadi Kak. Nggak ada apa itu. Tapi ada Kak, aku suka ini. Aku pernah dibikinin ini oleh mama dulu kan. Aku kan papa orang Muara Enim ya, Palembang. Kemudian aku mama orang Minang, orang Payakumbuh. Dulu kita tinggal di Muara Enim dan kalau misalnya ada durian aku nggak makan dan aku kayak menjauh Kak dari orang makan durian. Tapi kalau ada yang bikin sambal tempoyak, kayak mama bikin sambal tempoyak, aku pasti ngabisin Kak.
Ya aku nggak bisa makan pedas soalnya. Jadi nggak relate sama orangnya kayak sambalnya enak banget ya, aku nggak relate tuh. Oke. Tadi satu lagi mangga. Mangga juga tidak suka yang manis kalau begitu. Kalau mangga sukanya yang manis, yang asem kadang-kadang terlalu parah soalnya, masemnya aneh. Oke oke oke. Tadi mau tanya apa ya? Satu lagi Kak, kalau begitu sebelum lanjut ke trivia keempat, kalau suka buah jeruk, mangga dan durian, apakah suka jus atau suka lebih yang bulat doang dan dimakan sendiri? Aku kalau jeruk suka jus, kalau mangga suka dimakan, kalau durian juga suka makan. Aku durian karena aku asli Bangka dan di sana Bangka. Belitung. Iya, di Bangkanya tapi. Nah jadi aku kalau pulang kampung bedanya tuh pasti apa? disediain satu, beda pulau, beda tradisinya beda dan ke ininya juga beda. Budayanya juga beda. Oke. Kalau misalnya pulang? Kalau pulang pasti disediain kurang lebih minimal satu buah durian untuk sendiri. Jadi kadang-kadang suka motong sendiri terus ngabisin satu durian itu. Dagingnya. Mumpung sudah menyinggung Bangka Belitung, aku pernah interview seseorang Kak di WMR, developer game. Dan developer game, tapi aslinya dari Bangka Kak, Bangka Belitung. Tapi sekarang menetap domisili di Jakarta. Dia pernah bilang kalau mostly orang-orang yang besar dan sudah dewasa dari Bangka Belitung itu biasanya merantau Kak. Misalnya ke Jakarta karena secara ekonomi finansial tidak terlalu oke di Bangka Belitung. Betul. Apakah emang seperti itu? Ya, sampai tahun 2018 atau 17 aku lupa. Itu tuh baru ada yang namanya Alfamart dan Indomart. Hah? Kayak yang pribadi-pribadi nggak ada yang bikin di situ sendiri? Nggak ada. Jadi pada tahun segitu kurang lebih baru Alfamart dan Indomart masuk, dan sebelumnya 2016 atau berapa itu baru KFC dan Pizza Hut masuk. McDonald di situ nggak ada, Starbucks apalagi AW pun nggak ada. Jadi emang, dan dulu pun bahkan sampai sekarang juga kadang-kadang masih, cuman udah jarang. Dia tuh setiap sore suka mati lampu, dimatiin listriknya. Cuman kayaknya sekarang udah mulai oke deh. Karena listriknya pun nggak terlalu bagus. Provinsi kan? Provinsi. Wow. Cuman di kampungku juga nggak sebagus itu. Jadinya ya begitu. Agak sedih ya denger. Betul. Cuman ya mau gimana lagi. Nah sekarang udah lebih mendingan kok. Oke. Tadi ada komentar di atas Kak. Mantas bergurun penghindari pedas, kata Ryuki. Dia katanya tadi dia tuh kalau misalnya makan, dia pernah coba challenge sekali makan Carolina Reaper cabe, dan itu akhirnya dia ngedate sama WC Kak sejam. Kemudian dia biasanya nggak biasa makan pedas. Jadi kalau misalnya makan Indomie pun cabenya tidak dipakai, begitu kah? Ya. Ya begitu katanya Kak. So imagine how manis makanannya. Oh pantas Anda cocok di Jawa ya? Iya. Karena makanan Jawa lebih manis kan dibandingkan makanan Sumatera. Betul. Tapi di Surabaya juga suka pedas-pedas kadang-kadang. Jadi agak susah tuh. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Trivia keempat silahkan dari Din. Markicot. Name your 3 favorite channels on Twitch. Oh susah nih. Gue jarang nonton masalahnya. Iya kah? Aku belakangan ini nggak sering buka-buka Twitch. Oke. Jadi siapa? Paling yang aku nonton pasti You Love Me kadang-kadang. Itu pun sekarang udah jarang. Why? Kenapa tuh? Apakah sudah berkurang? Padahal kan sudah sedekat itu Kak dulu. Ya betul. Cuman nggak sering nonton aja. Kita kan temenannya tuh kan ngobrol di luar juga. Saya nggak setiap saat aku pasti nonton dia juga. Dulu sempat. Cuman sekarang karena lagi sibuk sama sendirinya juga jadi ini. Kalau aku bisa bilang dulu yang aku tonton paling Mbak Vene, You Love Me, Mbak Vene, sama siapa?
coba nge-scroll ke bawah nih. Udah sih 2 itu paling. Karena emang aku bukan tipikal yang nonton orang lain sampai sepanjang itu untuk didudukin dan nonton gitu. Dan yang waktu itu aku sering kesini kan itu kan karena nonton Wukong. Interested dan ingin membantu jadinya. Teman kayak ke siapapun juga aku nggak nonton sampai nge-stay situ. Paling sama Yumi. Itu yang dulu sering gitu. Tapi akhirnya dia sudah jarang nonton Twitch begitu kah? Iya, aku jarang banget. Dalam seminggu ini kayaknya ini baru pertama kali lagi aku buka Twitch lagi. Oh. Begitu juga YouTube. Aku nggak sering itu. Ya lebih seringnya ke Discord ngobrol, main gitu. Oke, understandable. Mari Kak, kalau begitu trivia kelima silakan. Terakhir. Can you cook? I can. Apa tuh masakan yang paling bisa dibikin? Katsu. Masak sendiri? Masak sendiri. Hah? Chicken katsu, terus chicken popcorn, fettuccine. Kadang-kadang kalau lagi aneh, kalau misalnya lagi bener mau belajar masak juga gitu. Aku selalu mencoba untuk belajar masak sebenarnya, biar ya self. Kalau lagi bosan aja, karena itu tuh berawal kurang lebih 2 tahun lalu. Karena aku gabut di kosan ya, kadang-kadang cuman main doang atau makan itu aja. Akhirnya aku coba beli bahan, aku coba masak dengan barang yang ada gitu. Jadi akhirnya bisa masak ini itu. Otodidak. Sebagus itu. Otodidak. Oh, oke. 2 tahun lalu tuh saat-saat di masa COVID kah kalau begitu? Kuliah, nggak COVID 2023 kan soalnya. COVID itu bukannya 2022-2021 atau 2022-2023? 2021 COVID. Hah? Bukannya 22? Enggak, 22 udah selesai. 2021 2019 sampai 2021. Oh, oke. 2021-an. Oh, aku tidak ingat Kak. Agak-agak ngawang sebenarnya ini karena hidup kayak bagus tapi juga tidak bisa dibilang bagus, tapi aku kayak banyak hal-hal yang terjadi Kak. Tidak terlalu ingat aku tahun berapa. Ya, memang terlalu blending together jadinya itu. Kamu ini kalau misalnya 2023 itu suka masak sampai sekarang berarti tidak terlalu suka pesan makanan? Nggak ada kayak rasa malas gitu kah? Dan kemudian pesan aja daripada masak? Oh, nggak, aku nggak nyampe kayak gitu. Nggak, cuma kalau pesan aja. Cuman sesekali kayak, kayaknya mau coba bikin resep ini deh, kayaknya enak gitu. Kembali ngelihat coba bikin, kalau oke, kalau enggak aku coba tambahin apa sedikit gitu. Apakah pernah cooking stream juga kalau begitu? Tidak? Enggak pernah. Oh, tidak ada plan kah? Ya, belum terlalu nge-plan juga, belum ketemu makanan yang enak untuk dibikin dan lain sebagainya. Oke. Sudah 5 Kak trivianya, apakah cukup atau mau tambah? Kalau cukup boleh, kalau mau tambah boleh. Cukup boleh, kalau mau cukup boleh. Mau tambah Coba Kak? tambah sekali lagi deh. 1? Silakan Kak. Bebas Kak, kalau mau 1 boleh. Apa nih? What is the place you would most like to travel to? Jepang mana lagi? Kenapa Jepang? Wibu ya? Bukan masalah wibunya juga. Memang aku lebih suka estetikanya. Aku suka estetika Jepang in general. Oke. Ya mungkin ada faktor dari anime, cuman memang I don't know, dari culture, dari cara berpakaian mungkin, dari estetika gedungnya dan itunya aku juga suka. Aku suka yang kayak gitu-gitulah. Ada ketolong dari anime juga, cuman ya mainly itu sama tempat foto-fotonya bagus. Kamu kalau misalnya ke Jepang dan bisa, ini mau pergi ke tempat yang urban atau mau yang rural? Itu kan lawan katanya. Iya. Rural bisa, paling kayak soalnya Jepang tuh bagian kotanya bagus, tapi sama desanya juga bagus-bagus. Jadi kayak mau dibalance aja. Kalau bisa mencakup semuanya kan kenapa enggak? Oke. Kita balik kalau begitu Kak, mumpung masih di Jepang, anime terfavorit apakah? Wadaw.
Adakah? Aku selain Persona apa ya? Persona ada animenya? Ada. Persona ada animenya. Aku suka juga karena bias banget itu sebenarnya. Memang religius sekali Anda ya? Oh iya, sangat. Oke. Sangat. Aku anime sih kalau yang benar-benar sampai suka-suka banget kayaknya nggak ada sih selain itu. Persona Karena 5? Persona 3. 3? Aku yang suka yang ketiga. Karena temanya juga gelap. Oke. Cuman apa ya? Aku nggak pernah sampai bukan sesuka itu sih. Aku ya nggak pernah sampai sesuka itu. Satu, kedua, aku nggak banyak nonton anime sebenarnya. Anime yang terakhir aku tonton itu aja tuh cuman apa namanya Shangri-La Frontier. Itu pun nggak aku lanjut. Kenapa tuh? Karena memang aku tidak begitu suka dengan konsep bukan nggak suka konsep nonton. Menurutku pribadi tuh kadang-kadang kalau misalnya nonton tuh buang-buang waktu soalnya. Aku lebih bisa menggunakan waktunya untuk bermain ataupun yang lain gitu loh. Oh, meskipun kamu bisa kayak bagi fokus 3 layar kayak tadi? Iya. Oke. Karena gameku kan bukan game single player. Gameku kan multiplayer. Jadi aku emang main multiplayer yang berinteraksi sama orang lain juga. Gitu. Oh. Tapi aku orangnya kalau misalnya let's say udah start sama satu series, ya aku bakal selesain. Karena rasa keponya gitu. Oke. Kita balik kalau begitu Kak. Mumpung aku belum tanya dari tadi dan belum ada yang nanya juga. Kenapa ke SKZ? Betul. Tadi kan berharap aku tanya masalah SKZ. Apakah mau menjelaskan mengenai SKZ? Kenapa suka dengan SKZ? Kakak Dev Muse? Ya, itu salah satu lagu yang aku bilang tadi, yang Stray Kids yang My Pace itu kan keluar di saat aku mau masuk kuliah, ujian masuk kuliah 2019 tuh. Oh, kemudian 2019 2018 lah itu dia keluar. 18 lah yang salah. Nah, apakah jangan-jangan apa tuh? Dengan lagu ini Anda mungkin kayak merasa putus asa segala macam, gagal ujian, kemudian lagu ini ternyata membangkitkan semangat kalau misalnya udah sesuai dengan jalannya aja begitu kan? Pada saat itu aku itu belum ujian itu malahan. Itu kan waktu awal preparation buat ujiannya. Nah, aku ngerasa tuh aku dibandingkan teman-teman yang lain tuh nggak se ini mereka, nggak se pinter mereka. Dan ya udah aku inilah apa namanya, kalau dibilang ngedown pasti kayak aduh masa udah di titik ini nggak bisa gitu loh, begini dan akhirnya came across itu sebenarnya Stray Kids pun secara tidak langsung dikenalkan oleh apa ya kalau dibilang ya crush aku pada masa itu. Aku cuma iseng tuh ke Stray Kids. Cuman pas makin ngedengerin nih kok nyantol gitu. Akhirnya nyantol. Nah, kedengeran lagu itu dimana ya dijelasin kayak tadi, kayak kita harus jalan di ini masing-masing, jangan bandingin orang lain, orang ini gini. Jalan-jalan kan terus ngepower pakai album itu satu. Alhamdulillahnya dapat keterima di univ yang aku mau. Akhirnya udah dari lagu itu pun setiap kalau misalnya mulai ngebandingin kayak kok dia bisa rame aku enggak, kok dia bisa ini bisa enggak, aku pakai lagu itu. Remind aja. Dan berbekas gitu. Itu sampai aku tulis di buku tahunan siswa tuh, akhirnya itu tuh liriknya aku taruh di situ. Norak banget astaga, cuman ya itu yang kayak what helps me through pada masa-masa itu. Jadi aku nggak merasa malu. Gitu. Kenapa Kak kok merasa norak banget tadi dibilang? Kan biasanya kan kalau orang yang baru suka dengan apa terus masukin kayak gitu-gitu kan dibilang apa sih gitu banget kan. Cuman aku takut pikir orang begitu, cuman at the same time aku nggak peduli juga kata orang apa, kalian itu kan urusan aku dengan lagu tersebut. Oke. Satu pertanyaan lagi Kak. Apa tuh? Oke, satu pertanyaan lagi Kak. Di SKZ biasanya siapa Kak? Aku biasa Triraca.
tiga-tiganya. Weh, kenapa tuh? Kemarin menang itu kan? Menang Apa? award? Kalau nggak salah iya deh. Aku juga nggak begitu ngikutin lagi. Waktu itu Sekarang. itunya populer kak, meme-nya mereka mau ke WC terus tiba-tiba menang terus lari kak. Oh. Ya, emang aneh-aneh tuh kelakuan. Cuman ya dulu aku demen aku suka sama mereka bertiga karena mereka bertiga lah yang membangun Stray Kids itu menjadi apa yang ada begitu, dan cerita mereka untuk membangunnya itu juga keren menurutku. Makanya aku suka. Nah itu balik lagi ke aku lebih suka lore-nya. Nanti orangnya ngikut aku suka sama orangnya. Oke. Kayaknya si Devious ini memang suka typical trope from zero to hero atau Iya. from small to big begitu ya. Ya. Oke. Ada komentar kak, aku juga suka. Apa ya suka SKZ kak? Dia suka SKZ kak. Salah satu dia proud to be stay, begitu kan bilangnya. Oke. Tadi mau tanya apa ya? Ini berarti kamu juga seorang tipikal yang mungkin juga bangga ya kalau misalnya kayaknya kalau ngelihat, makanya dari tadi kayaknya mungkin sering nyinggung You Left Me karena tahu kalau You Left Me dulu susahnya nge-stream pakai Mac 2014 sampai sekarang udah bisa kayak begini, which is something yang I impress of how he grows gitu ya. Iya, karena banyak dari kita juga yang suka nge-push dia tuh supaya kayak lu jangan sampai segini aja, lebihin gitu loh. Akhirnya dia berani untuk menggunakan hal baru ataupun mengeluarkan ide-ide baru tuh karena pushan dari kita, dan aku sukanya karena mereka sangat dia tuh pada ujungnya mau dan berkembangnya tuh lebih dari apa yang kita expect itulah. Kayak ya sesama pat in the back, aku nge-support dia juga ikut nge-support aku, dan juga ada satu lagi sebenarnya member UMT kita bertiga aslinya. Cuman yang satu itu memang lagi sibuk di IRL jadinya nggak terlalu sering nongkrong. Cuman kita tuh tipikal yang kalau seandainya aku nge-DM mereka masing-masing kayak kita Discordan nih call udah lama nih enggak ini gitu, live update, masuk kita bertiga ngobrol kayak nothing happens, udah to the point, jadi temenannya begitu. Yang dimana temenan kayak gitu tuh sekarang agak susah ya kan. Orang yang udah lama nggak ngobrol lagi tuh biasanya orang pikirannya ada maunya nih gitu. Padahal nggak, kita cuman ini aja kayak teman dekatnya udah kayak gitu. Dan ngelihat each other growth, yang kayak ada yang awalnya dia nggak berani untuk nge-stream kayak gini gimana, tapi ujung-ujung jadi berani ngobrol. Ada yang awalnya begini tapi kita push jadi bisa lebih begitu gitulah. Gitu. Itu kenapa aku bilang aku suka temen yang ngegoblok-goblokin kita di mana kita salah, dibandingkan nge-support kayak nggak apa-apa. Kalau begitu sebelum baca komentar, apakah Devious sendiri merasa Devious masih bisa didorong lagi ke depan? Aku merasa aku bisa didorong ke depan, cuman aku males. Kira-kira kendala apa tuh yang kira-kira membatasi perkembangan Devious menuju titik selanjutnya? Aku malesnya karena apa yang aku harus pikirkan tuh banyak. Dan misal aku mau bikin A, B, C, D, Z gitu, sampai Z apa segala macam. Nah itu tuh udah karena itu udah kepikiran duluan, akhirnya bukannya mau digerakin untuk bisa ngerjain satu-satu, malahan jadi nge-stuck di situ. Aku tuh tipikalnya begitu. Makanya kan kebanyakan project yang aku mau bikin kayak acara atau lain sebagainya itu gara-gara udah ngemikirin hal-hal lain setelahnya, kayak aduh bakal ini deh gitu. Tapi padahal masalah yang kita mau bikin tuh yang mau kita selesaikan tuh gampang. Cuman karena kepikiran masalah yang lain akhirnya berhenti, nge-stuck di situ. Dan aku masih mencari cara supaya bisa melewati hal itu dulu. Karena aku yakin kalau itu udah bisa aku lewatin, semua apa yang aku mau bikin bisa. Cuman rasa malesnya ini, rasa takutnya ini yang agak susah sebenarnya. Oke. Jadi banyak yang dipikirkan tapi eksekusinya tidak terlalu oke. Betul.
Oke. Kita balik komentar sebentar Kak. Ada komentar, aku juga suka SKZ. Satu-satunya bro group yang aku keep up itu SKZ kata Lea. Karena mereka self produce kata Lea. Betul. Oke. Ada komentar juga dari The Adrit. Gak apa kok Muse. Nah, apa-apa. Gencana. Mulai neng. Kita lanjut kalau begitu Kak. Trivia sudah selesai. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Closing segment. Bagaimanakah impresi seorang DevMuse terhadap program ini Kak DevMuse? Apakah punya kritik dan saran? Sih aku seneng banget sih diajak ngobrol sebenarnya. Kenapa Aku tuh? bukan tipikal, enggak ya. Aku kalau di kayak setting apapun, aku bukan tipikal yang melempar pertanyaan gitu. Aku lebih orang yang menjawab sebisaku gitu. Jadi emang suka aja. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Oke. Apakah ada kritik dan saran? Nggak ada sih, so far bagus. Aku suka banget template-nya. Dan bukan template sih, formatnya, cara ininya dan lain sebagainya. Aku suka banget. Oke. Ayo, Kita lanjut. Selanjutnya, apakah ada rekomendasi bintang tamu Kak? Da Adrit udah pernah belum Da Adrit tuh? Belum. Da Adrit tuh boleh tuh. Oke. Kamu bisa obrolannya lebih panjang kali lebar kali tinggi lagi. Oke. Orangnya asik deh menurutnya ngobrol. Satu aja. Sama ada deh Bladabub. Bladabub. Tuh kakakku juga bisa. Oke. Cukup 2 atau masih ada lagi? Ada Maybe It's Yumi juga tuh kalau bisa. Sudah. Oh Maybe It's Yumi udah. Nah aku lagi ngeliatin dari online. Kayaknya udah 2 tahun Kak. Oh iya kah? Maybe It's Yumi itu kayaknya episode belasan 20 bawah. Aku lupa deh. Udah sih so far aku mikirnya itu aja sih. Kalau dilihat dari list. Ada komentar Kak dari Adrit. Bisa aja deh bisa lebih asik kata The Adrit sambil malu-malu. Nggak ada. Boleh kalau begitu kita lanjut Kak. Apakah ada yang mau dipromosikan Kak DevMuse? Sejauh ini tidak ada ya. Kalau misalnya mau melihat paling kalau mau lihat mau komis apa bisa tadi dicek. Atau kalau misalnya interested sama GTA Roleplay bisa dicek di YouTube. Kalau di Twitch biasanya streamingnya cuman ini aja. Cuman yang game kalau lagi pengen main aja. Tanya dong. Yang GTA Roleplay ini kenapa ya jauh lebih preferable di YouTube selain dari traffic? Karena sebenarnya sesimpel kalau di Twitch itu nggak bisa disimpan vote-nya satu. Kan ada limitnya ya, highlight dan segala macam. Emang satu kali nge-stream berapa lama? Bisa 4 jam lebih sebenarnya. Kenapa tidak bisa disimpan? Copyright? Enggak juga, malah justru YouTube lebih banyak copyrightnya. Lalu? Cuman lebih nggak prefer aja sih. Market dari roleplay itu bukan di Twitch aja, sesimpel itu aja sebenarnya. Sama kan isinya nggak banyak interaksi sama viewer juga, tidak sebanyak itulah. Jadinya takutnya kalau di Twitch tuh yang ngahong lewat aja. Oke. Dan boleh? Yang nonton pun lebih banyak orang yang di HP. Kan orang tidak pasti semuanya punya Twitch, tapi orang pasti semuanya punya YouTube. Udah itu aja. Berarti balik lagi ke traffic ya begitu ya? Iya. Oke. Baiklah kalau begitu dari aku sepertinya sudah habis Kak. Kalau begitu apakah mau sekalian dada kepada para penggemar dan para penonton? Terima kasih aja yang udah mendengarkan dan sudah menonton Weekly Midnight Radio episode ke-95 ini bersama saya juga. Betul sekali. Yang sudah mungkin mau mendengarkan ya makasih banget. Udah. Terima kasih banyak. Terima kasih guys. Terima kasih banyak. Sudah sampai episode 95 Kak. 5 lagi episode 100. 5 lagi 100. Sudah panjang. 5 lagi episode 100 undang Jokowi gak sih? Jangan Kak. Nanti sama anaknya podcast Kak. Bisa. Ini kayaknya si DevMuse tidak menangkap joke ya. Tapi aku itu sering dicandai aku tuh kayak Pak Gibran. Ujak ya?
Kalau misalnya aku pakai kacamata mungkin lebih mirip dengan Pak Gibran. Astaga. Zaman bukan beberapa bulan lalu atau minggu lalu aku podcast sama Le Yongki terus dibilang orang ini Pak Wapres sama Pak Anies ya podcast berdua. Jadi aku ya begitulah namanya joke ya, jadi saya kayak ya mengikuti saja begitu. Tuh main pakai Pak, biasanya pakai si. Aku baru tahu ternyata Pak Gibran itu jauh lebih berumur dibandingkan saya, jadi saya harus menghormati begitu kan. Gak tahu, aku pikir si Gibran tuh kayak seumuran aku 30, 29, 28. Ternyata tidak kak. Dia nggak nyampe 35 gak sih? Kayak much older than me. Hah? I don't know. Aku pikir itu seumuran aku kak. So it was, oh my god. 37, not that much. Jadi saya harus bilang bapak begitu kak biar lebih sopan. Kakak sih, kakak Gibran. Aduh kakak boleh. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi Kak Devmuse. Terima kasih kembali, terima kasih juga. Terima kasih. Kalau begitu setelah ini ada satu lagu Kak, ada Nest dari Maitro. Break lagi sebelum masuk ke sesi terakhir closing. Sebelum saya akan mengucapkan terima kasih atas segala episode event yang telah terjadi pada episode kali ini. Baik, kalau begitu selamat mendengarkan satu lagu selanjutnya sementara aku siap sebentar di belakangnya.